Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian semua bertemu dengan Kak Dea di acara Si Boim. Siaran bimbingan online aktif dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo coba dibuka bukunya. Apakah bukunya sudah dibuka semua adik-adik? Oke, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam melakukan segala sesuatu, kita harus awali dengan berdoa. Ketika kita akan belajar, kita juga harus berdoa supaya nanti ilmu yang ibu sampaikan dapat diterima oleh adik-adik semua dan dapat bermanfaat. Oke, kali ini kita akan menyanyikan lagu Mars BPK terlebih dahulu ya, siswa berkarakter Indonesia. Ikuti gerakan Kak Dea ya. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Belajar hari ini diharapkan adik-adik semua mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan yang nanti akan Kak Dea jelaskan secara lisan dengan jelas, serta kalian semua dapat membedakan bahan isolator dan bahan konduktor, serta menyebutkan contoh benda berbahan isolator dan berbahan konduktor. Di sekitarmu terdapat banyak sekali benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang tidak dapat menghasilkan panas dan benda yang dapat menghantarkan panas. Ada benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Bahan konduktor sering sekali kita jumpai di sekitar kita. Biasanya bahan konduktor terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan peralatan dapur lainnya yang terbuat dari bahan logam. Jenis logam yang sering kita gunakan untuk pembuatan alat-alat tersebut yaitu besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang disebut dengan isolator antara lain
kayu, plastik, kain, kaca, asbes, dan masih banyak lagi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Coba perhatikan, kita sedang memasak air menggunakan panci. Apa yang terjadi apabila kita memegang panci tidak menggunakan apa-apa? Wah, itu sangat bahaya. Jangan lakukan itu ya, karena nanti tangan akan panas. Itu sangat bahaya apabila kita langsung memegang panci yang panas ini. Lalu apa yang terjadi apabila kita langsung mengangkat panci ini tanpa memegang panci dan kita memegang pegangan plastik ini? Wah, tidak terasa panas sama sekali. Lalu bagaimana jika panci tidak ada pegangan plastiknya? Oh, tentu kita bisa menggunakan kain untuk mengangkat panci tersebut. Tidak panas sama sekali. Panci yang kita gunakan terdiri dari dua bahan yang berbeda. Ada yang bahannya berfungsi sebagai isolator dan ada pula yang berfungsi sebagai konduktor. Dan dapat kalian lihat bahwa penggunaan bahan isolator dapat berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke panci. Aliran panas terhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas dengan baik. Sehingga penggunaan bahan isolator berguna untuk melindungi pemakai agar tidak terkena panas dan menggunakan alat tersebut dengan aman. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah yang terjadi pada saat kita memegang pegangan panci yang terbuat dari plastik? Jawabannya adalah tangan tidak merasakan panas dari api yang merambat melalui logam. Mengapa demikian? Karena pegangan panci merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. Apakah yang terjadi pada saat kita memegang panci dengan kain? Jawabannya adalah tangan tidak merasakan panas dari api yang merambat melalui besi. Mengapa demikian? Karena kain merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. Pada percobaan memasak air dengan panci, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Ya, tepat sekali, jawabannya adalah plastik dan kain. Pada percobaan memasak air dengan panci, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Ya, jawabannya benar, yaitu adalah panci. Sekarang, coba sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Wah, ternyata ada banyak sekali ya. Ada kayu, karet, kertas, plastik, dan kaca. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Kemampuan benda dalam menghantarkan panas itu berbeda-beda. Ada benda yang mudah menghantarkan panas dan ada benda yang tidak mudah menghantarkan panas. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakan benda-benda tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran materi kelas 5, tema 6, subtema 3, dan pembelajaran 1. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan berjaga jarak. Sekian dari Kak Dea. Pesan Kak Dea, tetap belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.